Uh, ini gimana sih? Yang sana bilang enggak, yang di sini bilang iya. Di sini bilang iya, di sana bilang enggak. Oh salah juga. Oh mungkin. Ini gimana sih kalian gak kompak? Oh mungkin yang benar teman-teman SDN Serdang 05 terkenal karena anak-anaknya pintar-pintar semua, betul? Calon anak-anak berprestasi, betul apa enggak? Emang kalian di sini senang belajar di sini? Punya cita-cita? Coba yang cita-cita yang mau jadi dokter, yang jadi polisi, yang jadi insinyur, yang jadi pemain sepak bola. Oh ini ada. Oke kalau gitu Kak Reski, kalau Kak Reski bilang SDN Serdang 05, bisa nggak? Coba SDN Serdang 05. Kalau Kak Reski bilang mana orangnya? Nih coba. Mana orangnya? Bisa ya coba. SDN Serdang 05. Mana orangnya? Mana senyumnya? Mana teriakannya? Kalau gitu Kak Reski biar gak penasaran, pengen kita tepuk Aladin dulu. Siap? Siap? Coba ya, tepuk Aladin. Gosok-gosok, keluar asap. Bisa? Bisa? Coba tepuk Aladin. Gosok-gosok. Oh keren. Kalau gitu Kak Reski mau nanya boleh gak? Kalian tolong buktikan apakah benar teman-teman SDN Serdang 05 terkenal karena anaknya pintar-pintar semua. Siap? Ini ada bunda-bundanya nih. Jangan bikin malu bundanya. Siap? Mau yang laki-laki dulu apa yang perempuan dulu? Oh perempuan dulu apa laki-laki? Oh perempuan dulu. Laki-laki enggak gantian. Oh laki-laki dulu. Oke. Mau yang gampang apa yang susah? Oke. Hai yang laki-laki siap? Dari yang paling muda dulu. Kalau nggak bisa jawab kebangetan. Dengarkan baik-baik, pasang telinganya. Suara apakah ini? Dia kalau bersuara seperti ini. Jadi Allah itu nyiptain makhluk, salah satunya makhluk ini. Dia kalau bersuara begini. Yang laki-laki, yang perempuan tahan dulu. Jangan dikasih tahu. Dia kalau bersuara seperti ini. Yang perempuan bisa? Bisa. Kalau yang laki-laki suara ayam, yang ini suara apa? Dia kalau bersuara seperti ini. Suara apa? Ayam lagi. Ayam jago. Ayam jago. Kalau yang tadi. Yang benar yang mana? Coba lagi, yang laki-laki siap. Kalau yang ini suara apa? Dia kalau bersuara seperti ini. Yang perempuan bisa? Kalau yang tadi suara kucing, yang ini suara apa? Dia kalau bersuara seperti ini. Kucing dulu, apa? Kucing garong. Emang ada bu kucing garong bu? Kucing garong kayak gimana? Kucing apa? Itu namanya kucing keinjak. Kalau gitu, Kak Reski naikin levelnya yang lebih susah. Tebak suara siapa dan film apa? Bisa? Bisa nggak? Tebak suara siapa dan film? Suara pertama. Dia kalau bicara seperti ini. Ini adalah temanku. Siapa? Halo, apakah itu kamu Plankton? Dia Plankton, kamu bilang ke SpongeBob. Kalau Sandy,
kamu ketawain aku ya. Oh, spot. Kalau yang ini suara siapa? Dia kalau bersuara gini. 1, 2, 3. Ipi. Siapa? Kalau yang ini dia kalau ngomong gini. Siapa? Tahu? Kalau yang ini dia kalau bersuara gini. Lo gimana sih kamu? Lah kan kita mau jual kok. Lo jangan. Siapa? Lo namamu Sobo bukan? Lo sebentar lah, ini temanku Sobo lo. Sobo sini lo. Lo Jaro. Lah namamu temanmu Sobo bukan? Lah itu Sobo bukan namamu. Lo tak kira Sobo lo yang mablo. Tak kira Sobo. Suara siapa? Kalau yang ini suara siapa? Dia kalau bersuara seperti ini. Hei anak kecil, pergi dari sini. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Siapa? Siapa tahu? Karetski kasih yang susah, biarin aja. Dia kalau bicara seperti ini. Nih, susah banget. Walah dung, kan sudah Bapak bilang toh. Jangan. Siapa? Pak Soma tahu. Kalau gitu Karetski nanya ke ibu-ibunya aja. Bu, ini kalau nanya anak-anaknya tahu semua bu. Kalau nanya ibu-ibunya pasti nggak tahu. Jangan dikasih tahu ya. Please bu. Yang ini suara siapa bu? Dia kalau ngomong gini. Demi kebaikan bersama ini teh punten kepada ibu-ibu. Siapa bu? Pak RT tahu? Beri tepuk tangan dong. Kalau gitu ternyata bunda-bundanya sama teman-teman pintar-pintar semua. Tadi ada yang nanya kak, pakai boneka? Pakai. Itu di dalam genjot. Itu. Mau keluar gak? Nanti aja. Kenapa? Takut dijubit. Hah? Enggak apa-apa, di sini baik-baik semua. Enggak. Dijubit nggak? Ayo keluar, itu di dalam tas tuh. Enggak mau, nanti aja. Ya udah, Karetski cerita dulu ya. Oke. Nanti setelah Karetski selesai cerita, Karetski keluarkan boneka. Apalagi, jangan lama-lama. Sudah siap? Tangan ke atas, tepuknya di atas. Tangan ke samping, tepuknya di samping. Tangan ke depan, tepuknya di depan. Tangan ke belakang, tepuknya di belakang. Harus gak bisa. Lomba duduk anak Soli dan Solia. Sudah siap? Boleh Karetski pakai instrumen musik? Boleh kan nih? Yang kencang apa yang pelan? Serius? Gak apa-apa. Kalau ini kedengaran gak? Kedengaran gak? Kalian tahu ini acara hari ini karena ada event atau momen apa sih? Ada yang tahu Kampung Haram itu apa? Lebaran anak? Beneran? Cuman itu aja? Cuman itu aja? Apa? Tahun baru Islam, betul. Tahu nggak? Kenapa hari 1 Muharram dijadikan tahun baru Islam? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Karena ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Tahu Nabi Muhammad ya? Sayang nggak sama Nabi? Hah? Beneran sayang nggak? Kalau gitu boleh nggak Karetski cerita sebentar aja? Boleh? Nggak apa-apa, panas sedikit nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala buat teman-teman yang hari ini menuntut ilmu. Pingin gak masuk surga? Pengen masuk surga sendiri apa ngajak kayak ibunya tuh? Emang sayang sama ibu?
Tadi siapa tuh yang marah-marah pagi-pagi? Abang, ayo bangun ke sekolah berangkat, jangan tidur mulu. Ada nggak yang kayak gitu? Kakak, ayo nah jangan main handphone terus nah, berangkat sekolah. Marah-marah. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Oh nggak ada di sini ya? Kalau gitu masuk surga sama ayah aja atau sama ibu aja? Satu aja deh. Satu. Harus dua-duanya. Nah, emang kalian mau berikan mahkota sama ayah ibu di surga? Mau tinggal selama-lamanya? Nanti kita lihat ya, siapa yang benar-benar sayang sama ayah ibu. Sekarang Karti tanya, kalau cinta Nabi, siapa yang tahu kenapa Nabi Muhammad lahir disebut tahun gajah? Kenapa? Ada peristiwa apa? Peristiwa? Pasukan? Siapa nama rajanya? Dia dengan sombongnya bilang, Firaun. Ah, Abraham. kalau Firaun yang bilang, hei, tangkap Musa. Itu Firaun, naik kuda. Itu baru Firaun. Kalau ini gajah. Kira-kira teman-teman pernah lihat gajah nggak? Besar apa kecil? Penduduk Makkah taunya hewan apa? Unta. Belum pernah ngelihat nggak? Belum. Emang di padang pasir ada gajah? Yang ada gajahnya mati. Dia bilang, hei, penduduk Mekah, mulai hari ini pergi. Jangan menyembah Ka'bah. Tahu Ka'bah nggak? Yang nanti kalau kalian bawa ibu kalian pergi nanti haji, mau nggak sama ibu? Nanti insya Allah kalian mudah-mudahan bisa ke sana. Dan itu mau dihancur oleh pasukan. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Gajah itu siap menyerang Kak. Datang nggak kira-kira bantuan dari Bur? Tahu burung ababil? Apa yang dibawa burung ababil? Apa? Batunya diapain? Apa yang terjadi dengan gajahnya? Dia mati seperti daun yang dimakan Dan disitulah lahir seorang manusia yang kelak akan menjadi nabi terakhir yang bernama siapa? Dia digendong oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul. Dia bilang, hei penduduk Mekah, ini cucuku Muhammad. Tapi ada yang aneh. Kok yang gendong kakeknya bukan ayahnya? Kenapa ayo? Sudah meninggal. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah meninggal ayahnya. Jadi Nabi nggak pernah digendong sama ayahnya. Nggak pernah dikasih uang jajan sama ayahnya. Kalian pernah nggak bermain sama ayah? Suka diajak jalan-jalan nggak? Jadi Nabi sudah menjadi anak yatim ketika Nabi usia 6 tahun, apa yang terjadi dengan ibunya? Apa? Jadi Nabi ditinggalkan sama ibunya juga. Jadi Nabi Muhammad jadi yatim piatu. Terus gimana Nabi Muhammad tinggal? Di mana? Di rumah paman. Jadi Nabi kalau mau makan gini, dia mengantri dulu. Dia nggak langsung rebut, dia tunggu. Baru dibilang, Muhammad, kenapa kamu nggak makan? Nanti aja paman, aku tunggu yang lain selesai. Itu akhlak Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi pengen jajan,
Kira-kira Nabi minta atau dia bekerja? Dia bekerja sebagai pengembala tahu kambing? Itulah Rasul. Baru di situ dia dapatkan Teman-teman di sini suka baca nggak? Suka baca nggak? Suka baca di perpustakaan nggak kalau datang ke sini? Nabi ketika sudah besar, datang malaikat Jibril di Gua Hiro. Dipeluknya Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Bacalah. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Aku nggak bisa baca. Lalu dipeluk yang kedua kalinya. Iqra. Bacalah. Nabi bilang, aku nggak bisa baca. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tuh. Tidak seperti teman-teman yang ketika kecil didampingi sama ayah sama yang dikasih jajan di jalan-jalan sama ayah Sementara Nabi dari kecil sudah ditinggalkan ayah ibu. Baru yang ketiga kali dikatakan Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Disitulah Nabi baru mengikuti kalimat sayang nggak sama Nabi? Sayang nggak? Kalian bener sayang sama ibu ayah kalian? Beneran? Coba ingat gak dulu waktu masih kecil? Setiap ayah belum pulang dari kerja, kalian selalu bilang, Bunda, ayah mana sih? Sabar, sebentar lagi ayah pulang. Ketika dengar ketuk pintu, Assalamualaikum. Bu, ayah pulang. Kalian berlari, dibuka pintunya. Lalu sosok laki-laki tampan itu berkata, Assalamualaikum anak kesayangan ayah. Ayah, iya nak, ayo kita main. Main apa? Ayah jadi sapi. Hah? Ayah jadi sapi nak? Iya kan aku mau main sapi ayah. Padahal baru pulang ke pingin istirahat, jantungnya berdetakan. Karena dia paksa bekerja seharian untuk kalian bisa sekolah dengannya. Tapi karena sayang sama kalian, senang punya anak yang solih dan solihah kayak kalian, dia taruh tas kerjanya, dia ambil nafasnya, dia tahan sakitnya, lalu dia berkata, aku ada sapi. Asik, ayah, aku naik ya. Dia tundukkan badannya. Punggung yang lebih pengen diserat ini, kalian duduki saat ini. Dia berjalan. Kalian yang satu cuma bilang, ayah, aku sayang ayah. Ayah gak sayang sama kakak. Itu kenangan dulu saat kalian belum selesai ayahnya keliling. Kalian udah bilang, ayah, ayah jangan jadi sapi lagi. Ayah jadi apa? Ayah jadi macan aja. Ayah jadi macan. Iya. Diambil napasnya. Jantungnya berdetak. Dia amat sakit. Dia berkata, hei, ayo naik. Ayahku takut. Katanya suruh jadi harimau. Dia aja tuh ayah. Hei, ayo naik. Dia aja tuh ayah. Hei, ayo naik. Ayah jangan jadi harimau. Terus ayah jadi apa? Ayah jadi serigala aja. Jadi serigala? Digendongnya kalian saat itu. Belainya rambut kalian saat itu. Ayah yang masih sehat, dipeluknya kalian. Lalu kalian tertidur, ditaruh di tempat tidur sementara ayah tidur di lantai yang dingin karena tidak ingin mengganggu tidur kali. Tapi hari ini
Lihat tuh tubuh kalian pada besar-besar tuh. Pada tinggi-tinggi badannya. Pada kuat-kuat. Ketika ayah sudah mulai tua, rambutnya tumbuh bang, dia sedang sakit nak. Kalian berangkat sekolah, tidak pernah mencium tangannya lagi. Ayah, aku berangkat dulu ya. Kalian biarkan dia. Bahkan kalian ketika pulang dari sekolah, tidak pernah mau mencium tangannya. Karena merasa sudah sampai suatu ketika ayah bilang, nak, tolong belikan ayah obat nak. Jadi ayah sakit. Apa kata kalian? Ayah, aku ini lagi main game ayah. Sana suruh kakak aja. Kalian sudah mulai bentak-bentak ayah. Di saat kondisinya sudah tidak berdaya lah. Lalu kakaknya minta tolong, kak, tolong ayah nak. Dada ayah sakit. Ayah, aku lagi main tok-tok nih ayah. TikTok. Karena nggak ada yang mau disuruh, dia jalan sendirian ke warung beli obat sambil memegangi dadanya dengan langkah yang gemetar. Itukah balasan kalian sama ayah kalian? Pulang dari sekolah bukannya kalian cium tangannya, kalian tanyakan kabarnya, ayah udah sehat. Kalian malah marah-marah dengan bilang, ayah, nanti di SDN Sendang 05 kata Bu Guru ada acara makan bersama. Pokoknya bawain makanan yang enak. Kalian bentak-bentak dia. Lalu ayah bilang, nak, ayah belum punya uang nak. Sakit. Kamu tahu? Mulai bentak-bentak ayah. Tapi karena ayahnya sayang sama kalian, coba bayangin ya wajah ayah kalian ganteng gak? Masih sehat gak dia hari ini? Jalannya masih kuat gak? Nek, kalau kalian lihat ayah jalannya udah gini nih Nek, jangan kalian tinggalin, pegang dia Nek. Seperti dulu ketika kecil, ayah suka ngajak kalian jalan ya. Sebelum ayah berkokok, dia ambil karung, tahu karung? Tahu botol-botol bekas? Dia berdoa sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah detak jantungku ini yang sakit. Aku mau cari uang buat belikan makanan anakku. Bismillah. Dia punguti barang-barang itu. Jantungnya berdetak kencang. Sesekali dia duduk, ya Allah, gak kuat. Tapi dia harus bekerja karena ingin membelikan makanan untuk kali. Dia lap keringatnya. Dia ambil nafas. Tiba-tiba dia tersenyum. Dia bayangkan kalian akan bangga punya ayah sepertinya. Dia tersenyum. Dia lap air matanya. Dia pegang jantungnya. Dia tersenyum. Dia berharap kalian nanti akan bangga punya ayah sepertinya. Lalu dia lanjutkan lagi cari botol-botol bekas. Dia cari botol bekas itu. Dia berjalan dengan tangan yang sudah gemetar. Dia tersenyum. Lalu dia beristirahat. Dia jual ke tukang pengepul, berharap dapat uang agar bisa beli makanan. Kalian sekarang dia tersenyum. Pak, Bapak jual botol ini Pak. Dia lap air mata. Buat anak saya Pak. Bapak bukannya lagi sakit. Bapak sehat. Itu ayah kalian berbohong demi kalian. Dia tersenyum. Ketika diberikan uang 10.000 rupiah, diberikan 10.000, dia tersenyum. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Dia berlari dengan sisa-sisa tenaganya, dia berlari pergi ke tempat nasi yang dulu ketika kecil kalian suka disuapi olehnya. Dia tersenyum. Dia nunggu nasi itu, dia tersenyum membayangkan kalian akan cium tangannya dan bangga punya ayah sepertinya. Dia tersenyum. Sampai di pintu gerbang sekolah, dengan tangan yang sudah gemetar, dengan keringat yang sudah mulai membanjiri bajunya, dia masuk ke dalam ruangan. Dia bertanya, Pak, mau ketemu anak saya?
Ayo Pak masuk. Bapak di sini aja malu. Kaki Bapak kotor nah. Kalian dipanggil oleh Pak Guru. Ketika lihat kalian jalan, dia tersenyum. Berharap kalian nanti akan bangga punya ayah sepertinya. Ketika kalian sudah dekat di sana, bukannya kalian cium tangannya, bukannya kalian peluk tubuhnya, bilang terima kasih sama ayah. Kalian malah mengusirnya dengan berkata, ayah, ngapain kesini pulang ayah? Aku malu ayah. Kalian bentak-bentak dia. Karena kalian takut diledekin oleh teman-temannya. Didorong ayahnya. Karena badan kalian sudah kuat, dia sudah lemah didorong. Dia jatuh. Lalu dia bangkit lagi memegang nasi. Yang dari pagi dia pingin belikan buat kalian. Dia bilang, nah, ayah bawa makanan kesukaanmu. Dia pingin suapi dulu ketika kalian masih kecil. Dia tapi bukannya kalian memakannya, bukannya kalian berterima kasih sama ayah, kalian malah melempar nasinya hingga terjatuh. Lalu dia ambil nasinya, nah. Lauknya dia ambil, nah. Ya kalian tumpahkan. Dia berkali satu persatu, ya Allah, keringatnya sudah mengalir, nah. Jantungnya berdebar. Nasi yang dari pagi dia carikan untuk kalian, nasi yang dia pingin buat kalian bangga, kalian lemparkan, nah. Dia dekam, nah, nasinya, nah. Dia lap air matanya, nah. Di pintu gerbang itu dia pamitan sama Pak, saya pulang dulu. Dia pegang nasi yang kalian tumpahkan dan bek ranjang yang dia bawa. Jalannya sudah gemeter, nah, pintu gerbang sana. Jantung yang tadinya menggorogotinya dari kalian kecil, hari itu perlahan suaranya mulai hilang, nak. Dan dia pun terjatuh bersama nasi yang dia bawakan untuk kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pulang dari sekolah, tiba-tiba kalian rindu sama ayah, ingin minta maaf sama ayah, udah musir ayah. Kalian pamitan sama bu guru, pulang berlari, nah. Tapi sampai di depan rumah kalian sudah ada bendera kuning di sana. Kalian bertanya, di mana ayah? Ayah di mana? Tetangga kalian hanya menunjuk ke sebuah kamar yang dulu ketika kecil kalian digendongnya menjadi sapi, digendongnya menjadi harimau. Hari itu dia terbaring. Lalu kalian bisikan telinga, ayah, aku minta maaf ayah, tapi telinganya sudah tidak mendengar lagi, nah. Dia nggak bisa jawab permintaan maaf kalian. Kalian pegang tangannya sudah mulai dingin. Tangannya selama ini bekerja untuk kalian, memberi uang jajan. Hari itu tangannya sudah mulai dingin, nah. Buat yang laki-laki, buat yang perempuan, suatu saat kalau nanti ayah atau ibumu sudah meninggal, maka Allah akan kembalikan dulu seperti ibumu memandikan kalian ketika kalian ke, yang perempuan akan memandikan ibu kalian, nah. Kalian bersihkan rambutnya, kalian bersihkan wajahnya, nah. Seperti dulu ketika kecil dia mandikan kalian. Lalu setelah dimandikan, kalian akan mengangkatnya ke sebuah kamar. Lalu diganti pakaiannya dengan pakaian putih yang namanya kain itulah pakaian terakhir ayah dan ibu kalian nanti. Yang gak pernah cium tangan ibu, yang gak pernah cium kening ibu, nanti kalian akan dipaksa cium. Kalian akan dipaksa untuk menciumnya terakhir kali. Kalian cium keningnya, kalian cium keningnya. Ciuman terakhir nanti sebelum dia dimasukkan ke dalam kalian akan dipaksa untuk menciumnya. Lalu nanti yang laki-laki yang badannya kuat, kalian akan menggendongnya, nah. Mengantarkannya seperti dulu ayah suka ngajak kalian jalan-jalan. Ayah suka gendong kalian, nanti kalian akan menggendongnya, nah. Seperti dulu ayah suka gendong kali. Dia peluk
Nanti kalian akan menggendongnya. Nah. Kalau dulu suka ngantar kalian ke sekolah, abang yang sehat, kalian nanti akan antarkan dia ke tempat istirahat. Kalian gendong. Lalu lubang, kalian turun di dalamnya. Kalian angkat tubuhnya. Kalian hadapkan ke arah kiblat. Buat yang laki-laki susah aja deh. Yang nanti azan, kalian akan azankan seperti ayat dulu ketika kalian kecil mengazankan telinga kalian. Kalian bisikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian azankan di telinga sebagai salam perpisahan kalian. Lalu kalian tutup dengan bilah-bilah bambu. Kalian naik ke atas, lalu tanah itu ditutup, dan disitulah terakhir kali kalian melihat wajah ayah atau ibu kalian. Pulang dari sana, kalian gak akan pernah lihat lagi dia lagi nonton TV, gak akan pernah lihat lagi dia sedang tiduran. Demi Allah, Kak Reski keliling Indonesia, pulang dari sana sudah tidak bisa mencium ibu Kak Reski lagi. Gak peluk mereka lagi. Cuma bisa lihat kuburan mereka, batu nisannya saja, tapi tidak dengan wajahnya. Dan buat teman-teman yang yatim piatu tadi, Rasulullah buktikan bahwa Rasulullah menjadi orang yang hebat. Kalian buktikan dengan cita-cita kalian. Yang masih punya ayah, yang punya ibu, pulang dari sini. Kalau nanti ada ayah ibu kalian jemput, cium tangannya tuh. Minta maaf pernah ayah atau ibu. Janji ya, mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita mencintai saudara kita yang yatim. Dan buat teman-teman yang masih punya ibu, mudah-mudahan semakin sayang sama. Tadi kalian bilang mau ngajak mereka ke surga kan? Cium tangan, peluk tubuh. Selagi kalian masih bisa peluk mereka, karena nanti kalau mereka sudah tidak ada, kalian tidak akan pernah bisa melihat wajahnya lagi, dan tidak akan pernah ada di rumah bersama kalian lagi. Janji ya, harus jadi lebih baiklah. Amin ya robbal. Dan terakhir, detik-detik Rasulullah sudah tiba masanya. Kata Allah, Rasulullah sudah tiba masanya di dunia. Allah rindu pengen ketemu Nabi. Allah sudah rindu pengen dekat sama Nabi. Nabi yang dulu ditimpukin berdarah-darah, Allah rindu sama Nabi. Caranya, dia datangkan malaikat Israel dan malaikat Jin. Diambillah nyawa Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Bukan dia bilang, aku rindu ayah, aku rindu ibu. Bukan. Tapi yang dia sebutkan adalah kalian, ummati. Dia Rasulullah panggil kalian, ummati. Bagaimana dengan umatku? Makanya mudah-mudahan Bu, sekolah saya dan sedang 05 dengan mengingat 10 Muharram, mudah-mudahan Allah nanti terutama Rasulullah memberikan kita syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah sebagai orang-orang yang rindu sama Nabi, sebagai orang-orang yang sayang sama Nabi. Nah, kalau Nabi tidak punya ayah dan ibu, kalian masih punya ibu tuh. Dia rela datang ke sini, dia bangga nah lihat kalian belajar dengan sungguh-sungguh bangga rasanya. Dia ceritakan ke Bu, anak saya rajin bangga rasanya. Tapi buat kalian yang nakal, suka berantem, tidak masuk sekolah, marah, hanya membuat dia sedih dan malu ketika dipanggil oleh ibu-ibu. Buat mereka bangga, tunjukkan prestasi kalian.